Nggak ada Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur, semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Bahar bin Smith diduga ikut serta dalam penyekapan, pengeroyokan, penganiayaan, bahkan dalam tanda kutip penyiksaan terhadap salah satu anggota Banser atas nama Wira, yang ternyata merupakan Satkoryon Banser di kota Tangerang. Korban sendiri menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri acara Bahar bin Smith dengan tujuan menyimak pengajian. Namun ketika korban ingin bersalaman dengan Bahar bin Smith, tiba-tiba kemudian ada dugaan provokator yang meneriakkan kalau korban merupakan penyusup. Maka lantas kemudian terjadi penganiayaan, bahkan dugaan penyekapan, penyiksaan. Mirip sekali dengan kelakuan PKI. Maka atas kejadian ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap para pelaku penyekapan, penganiayaan, dan penyiksaan tersebut. Dan bahkan jika Bahar bin Smith terlibat, maka segera tangkap dan penjarakan Bahar Smith. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika penegak hukum ternyata membiarkan perkara ini berlarut-larut, kemudian menguap begitu saja, maka berarti ini memungkinkan penegak hukum tidak bisa dipercaya dan tidak profesional. Maka dengan kemungkinan ini boleh jadi masyarakat akan menempuh inisiatif sendiri untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan kami juga menegaskan agar PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat GP Ansor untuk segera memberikan atensi ke Mabes Polri, ke Polda setempat, dan Polres setempat, atensi guna melakukan percepatan terhadap langkah-langkah hukum menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. PBNU maupun pimpinan pusat GP Ansor tidak bisa mengabaikan ini. Karena satu kader kita yang terabaikan begitu saja, ini menunjukkan sikap kita yang tidak peduli dengan kader sendiri. Ingat, NU besar bukan karena PBNU. Ansor besar bukan karena pimpinan pusat GP Ansor. Tapi karena ada kader-kader kita yang di bawah, yang bersedia kemudian menjadi bantalan. Kejadian ini tentunya sangat-sangat kita sayangkan. Mengapa? Dikarenakan saudara atau sahabat Wira menghadiri kegiatan tersebut murni ingin menghadiri pengajian dan ingin bersalaman dengan Bahar Smith. Mengapa lantas kemudian kehadiran beliau dijadikan seperti momok? Dan tidak mungkin beliau akan melakukan kekacauan kalau datang ke sana sendirian. Akhirnya kemudian menjadi korban pengeroyokan, bahkan penyiksaan. Dan kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami. Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI LS, karena sebelumnya dari MWC NU setempat pun melakukan penolakan dan
beberapa aliansi masyarakat gitu, dengan alasan yang sama begitu. Jadi bukan hanya PWILS, namun saat ini kan hanya PWLS yang selalu diangkat menjadi tertuduh. Namun begitu, kita sedang mempertimbangkan untuk upaya hukum, nanti lihat ke depan, tapi yang penting masyarakat sudah mengetahui dan memahami apapun bentuk framing fitnah, tapi masyarakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan ataupun perjuangan PWILS. Ya banyak masalah penataan daerah, saya dianggap musyrik, dianggap kafir, dianggap menyebar ajaran Sunda Wiwitan, ya kan? Deddy Mulyadi kafir, Deddy Mulyadi musyrik, Deddy Mulyadi orang gila, otak didengkul, otak dipantat, darahnya halal. Kemudian pada satu tempat lagi saya lewat, ada kegiatan bakti sosial pada masyarakat, mobil saya dicekat, saya dikepung oleh 50 orang. Terus? Digebukin mobil saya. Ya kita bisa lolos lah. Jadi saya sudah mengalami hal dari mulai media sosial sampai ancaman pembunuhan jarak dekat. Kok Kang Dari masih bisa ketawa sih, Kang? Iya, hidup kan sudah ada alur ya. Ada yang mengatur. Tugas saya hanya tugas-tugas titah kemanusiaan, yang itu juga didasarkan pada keyakinan spirit yang saya miliki tentang Islam yang saya pahami, berdasarkan kaidah-kaidah pemahaman yang ada dalam hati saya. Anjen boga martabat, kemana nyembah ke bangsa lian siap. Namun anjen nyembah ke bangsa lian, jati kasih dikucunti, letik kelengit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna, siang ulah ke bangsa dengen, jadi kekeset bangsa dengen. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar, kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding